Nenek-nenek ini adalah yang saya lihat itu ada suatu minyak yang dikasih ke dalam badan dia ini, dikasih di makanan, di air. Jadi minyak itu berisi kodam seorang nenek-nenek. Jadi itu yang mempengaruhi Mbak ini menjadi apa yang dia mau harus menuruti. Tahun 2016. Suka? Awalnya Enggak nggak suka? suka sama sekali. Apalagi dengan tingkah lakunya itu nggak bagus banget, gitu. Mukanya cuma sebatas teman. Tapi akhirnya itu cinta ya? Iya. Akhirnya nggak bisa lepas. Iya. Jadi pas kenal 2016, 2017 saya pindah ke Cempaka Putih. Dia nelpon saya, manggil saya. Dari situ Cempaka Putih mulainya. Jadi kemarin dulu suka dibawa ritual gitu ya? Iya. Katanya buat ini, awalnya buat apa? Bekal narik, aman gitu, ngojek Buat jaga badan. katanya sih seperti itu. Saya kan nggak pernah berpikir negatif kan, jadi saya ikutin. Emang udah pernah diomongin, nggak bakalan mungkin untuk mendekat tuh nggak akan gitu. Nggak apa-apa, ini pengalaman hidup. Pengalaman Jangan hidup. diulangi lagi. Iya. Ya. Nah, teman-teman bilang apa? Cuman pertama diajakkan sholat malam deh gitu aja, cuman saya nggak hiraukan waktu itu. Karena mungkin teman-teman lihat berubah ya? Iya, udah setelah lepas itu, pertama dibawa ke Depok kan ada perubahan tuh. Saya udah mulai berinteraksi sama teman-teman. Tadi kan dijauhin, soalnya sifat saya yang biasa sama itu udah beda. Dulu lebih mengutamakan cowok itu, harus diladenin, pokoknya siapa apa harus dia gitu, nggak boleh berteman sama yang lain. Saya punya teman nggak boleh, pokoknya harus dia gitu. Kenapa bisa putus? Gimana bisa putusnya? Putusnya pas ketahuan sama istrinya. Tapi itu ketahuan istrinya tetap aja nelpon saya terus. Saya sebenarnya udahlah maksudnya saya gitu. Tapi dia ngejar terus, telepon lagi. Tapi nggak tahu, telepon saya terima lagi gitu. Saya pengennya karena ada pengaruh itu. Karena ada pengaruh di badan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tapi selamat tinggal nalatai salam sujud karendem malempang. Nah, kawan Pak Haris Mandiai, sekarang tuh saya lagi kedatangan pasien yang dia lagi sakit, yang merasa kayak nggak diri dia gitu, karena dia susah untuk melupakan cowoknya, kayak dia merasa ada sesuatu yang ada di badan dia gitu. Nah, buat sahabat saya, kita lebih bagus tuh tanya langsung ke orangnya, gimana sih, ada apa sih yang dirasa gitu. Apa yang dirasa Mbak? Kok Mbak sudah bermacam-macam berobat ya? Iya. Udah keliling berobat? Udah. Berobat kemana aja? Pertama di Depok. Ya. Terus yang kedua ke Priok. Yang ketiga terakhir kemarin ke Bintaro. Awalnya temen. Saya pergi ke Cempaka Putih, dia ngikutin terus. Saya nggak tahu ada maksud apa, tujuan itu saya nggak tahu. Terus saya diajak ke tempat gurunya, dikasih air, kasih batu. Ya. Terus kasih air 2 kali sama diajak mandi di laut. Oh gitu. Ya. Saya merasa bukan diri saya itu. Saya kata teman saya tuh udah berubah, bukan Tanti yang seperti biasa. Udah total bener-bener berubah. Orang itu selalu ada di bayang-bayang saya gitu. Orang itu masih ada di mana? Karena yang saya Mbak ini sebenarnya sih kena ilmu pelet. Kenapa? Supaya Mbak ini bisa menuruti apa mau dari pasangan dia. Kalau Mbak ini kena pelet, jadi ya apa yang dia mau harus. Jadi apalagi kalau ngambek ya, cowok itu ngambek jadi sakit hati ya, berusaha total untuk mencari. Iya. Seperti itu. Nah sekarang ini udah pisah ya? Udah pisah dari pasangannya.
Peres badin nipi janu pi papa dayang baya utang kuni palin hantu lau Nara gambar itu besepar, Pak. Besepar. Nara bahasa salam besepar na. Bahasa Istighfar. Ya. Nyakiku Beruak jadi mute. dengan tuah raja ki penata penuhan jawe terang uang duit hatan turun cadengan mangsa anak antang petahu sahur perapah jaka hatala. Ini saya tadi udah mengobatin Mbak ini untuk membuang energi-energi negatif apa yang nempel di badan dia, minyak pelet itu yang keluarkan dari badan dia. Kenapa saya harus buang? Itu akan saya buang. Kenapa? Karena itu diminum. Makanya dia tadi muntah sampai keluarkan agak sedikit darah sedikit. Setelah itu bukan darah segar ya. Kalau darah segar mungkin ada yang luka. Kalau ini nih darah warnanya coklat kehitaman. Itu biasanya itu minyak yang udah menempel di lambung kita itu dibuang, dipaksa harus keluar. Kenapa? Supaya tidak mempengaruhi kita lagi, tidak mempengaruhi lagi ke Mbak ini seperti itu. Nanti Mbak ini saya akan lanjut lagi pengobatan yang lain dengan cara membuang semua, kita bersihkan semua energi-energi nanti. Kalau ini tadi saya hanya membuang, saya mau tahu barang apa aja yang ada di badan dia. Ternyata ada kodam yang memang ada di badan. Setelah Mbak waktu saya buang tadi, waktu dikeluarkan tuh apa sih yang dirasa? Apa ya, kayak sesek di sini. Sesek. Iya. Ya, setelah itu Sesek, kayak berat di tenggorokan tuh berat banget. Berat. Iya. Dan Mbak tadi merasa kalau Mbak tadi terasa nggak kalau Mbak tadi kesurupan? Merasa kayak nenek-nenek. Iya. Itu yang saya rasakan dari waktu pertama berapa sampai itu kan tuh nenek-nenek kayaknya yang di dalam situ. Iya, tapi saya sudah keluar. Nenek-nenek ini adalah yang saya lihat itu ada suatu minyak yang dikasih ke dalam badan dia ini, dikasih di makanan, di air. Jadi minyak itu berisi kodam seorang nenek-nenek. Jadi itu yang mempengaruhi Mbak ini menjadi apa yang dia mau harus menuruti. Gimana sih seorang nenek-nenek kalau lagi sayang-sayangnya sama cowok gitu loh. Jadi gemes banget. Jadi cewek ini Mbak ini kayaknya kayak kesemsem banget sama itu cowok. Iya. Sampai kegila-gilaan. Gimana sih nenek-nenek yang ketemu sama orang masih muda, gebetnya sayang seperti itu. Jadi memang disengaja bikin seperti itu gitu. Ini level peletnya luar biasa loh sebenarnya. Ini peletnya udah bagus banget kok. Kenapa? Ini perempuan, Mbak ini sampai nggak bisa melupakan itu laki-laki. Walaupun udah pisah, tetap kepikiran. Iya. Sekarang pun kemarin-kemarin masih pengen mau balik. Kalau itu cowok masih mau. Ini peletnya udah bagi saya sih udah bagus. Tingkatannya udah oke lah. Kenapa udah oke? Orang udah pisah aja masih. Dan walaupun laki-laki itu akan menelpon meminta uang, kamu akan meminjam. Mbak ini akan meminjam atau memberi lagi uang itu walaupun udah pisah gitu. Jadi kayak untuk dimanfaatkan gitu. Saya kasih tahu buat sekarang ya, buat perempuan siapapun, hati-hati dengan makanan, minuman. Kalau kita nggak kenal orangnya, jangan sembarangan makan. Kenapa? Yang bahaya itu pelet kalau dimasukin ke makanan. Kenapa? Masuk ke badan kita menjadi darah daging. Kalau udah mendarah daging di badan kita, susah untuk membuangnya, nggak gampang. Kenapa? Itu susah. Bagi saya susah kenapa? Karena kita harus membuang, efeknya tuh sangat luar biasa. Kayak itu bukan sekali pengobatan, biasanya harus berulang-ulang.
Makanya hati-hati banget. Saya berharap siapapun, apalagi sekarang orang berusaha untuk menaklukkan itu semua memakai ilmu. Jadi hati-hati banget, jangan sembarangan makanan. Kalau ada yang kasih, hati-hati. Nanti dan tunggu juga YouTube saya gimana cara menangkal kalau kita lagi makan di luar. Kalau takutnya ini barang kena pelet, makanan ini kena pelet, nanti saya akan kasih tahu gimana penangkalnya. Ya buat sahabat saya, tunggu YouTube saya lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.